Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitrah. Saya di sini mereview materi hukum pidana pertemuan kelima yang diajarkan oleh Profesor Dr. Heni Nuraini, SHMH, dan asisten dosen eh, Dr. Muhammad Rendi Aridayandi, SHMH. Di metode perbaharuan KUHP. Pertama, evolusi atau evolusionis. Perbaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Contohnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian merubah pasal 542 dalam buku 3 KUHP menjadi pasal 303 bis dalam buku 2 KUHP, sehingga konsekuensinya dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, maka semua macam bentuk tindak pidana perjudian adalah merupakan tindak pidana kejahatan karena diatur dalam buku 2 KUHP, dan sanksi pidananya menjadi dinaikkan atau diperberat karena merupakan kejahatan. Dua, sisi perbaruan yang dilakukan dengan cara menyelipkan bab baru dalam KUHP. Jadi apabila aturan cukup dengan cara menambah atau menyelipkan saja. 3. Global, perbaruan hukum pidana yang dilakukan secara keseluruhan, baik hukum pidana material maupun hukum pidana formal. D. Periodisasi perbaruan KUHP. Secara kronologis, perubahan, penambahan, dan penambahan undang-undang hukum pidana telah dilakukan terhadap beberapa peraturan undang-undang diantaranya. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946 tentang hukuman tutupan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955 tentang pengusutan, penuntutan, dan peradilan tindak pidana ekonomi. Bab 4. Hubungan sebab akibat. 1. Tujuan dari ajaran sebab akibat untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas sesuatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Ajaran kasualitas merupakan unsur objektif dari tindak pidana karena terdapat di luar diri pelaku, yaitu berupa perbuatan. Dalam rumusan delik ditentukan adanya unsur akibat dan sesuatu perbuatan, maka untuk menentukan unsur perbuatan yang menimbulkan akibat itu dipergunakan ajaran sebab akibat. 2. Teori ajaran sebab akibat atau kasualitas. A. Teori conditio sine qua non, teori ekivalensi, teori syarat mutlak atau Bedingungsteori, berasal dari von Bury Jerman. Tiap syarat adalah sebab dan semua syarat mempunyai nilai sama, karena apabila suatu syarat tidak ada maka akibatnya akan lain. Baik syarat positif maupun syarat negatif sama-sama sebagai penyebab timbulnya akibat, sehingga jika salah satu syarat terpenuhi maka akibat konkretnya lain pula. B. Teori individualisasi mengadakan pembatasan antara syarat dengan sebab secara pandangan khusus. Mengindividualisasi yaitu secara konkret mengenai perkara tertentu saja, dengan mengambil pendapat sesudah kejadian, post factum, in concreto. Dalam menentukan akibat dari sebab dilihat dari rangkaian syarat, itu dilihat sendiri-sendiri. C. Teori generasi. Teori ini melihat peristiwa sebelum kejadian, ante factum, in abstrakto, yaitu seretetan syarat yang merupakan perbuatan manusia dapat menjadi akibat suatu peristiwa, yaitu dilihat dari perhitungan yang layak, pengalaman hidup yang umum terjadi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.